Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memasang instalasi penerangan dan tenaga serta instalasi motor listrik. Namun pada video kali ini saya hanya fokus dulu pada instalasi penerangan. Nah, ini layoutnya seperti soal UKK tahun 2023. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu adik-adik siswa sekalian khususnya dalam memahami atau mengerti bagaimana caranya memasang instalasi penerangan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan fokus di instalasi penerangan. Di instalasi penerangan ini ada terdiri dari 4 grup. Grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Nantinya grup 1 akan melayani penerangan di lantai 1, di mana di lantai 1 terdapat instalasi 1 saklar seri dan 1 stop kontak melayani 2 buah lampu. Kemudian yang grup 2 akan ke instalasi saklar tukar. Jadi 2 saklar tukar melayani 1 lampu. Kemudian untuk grup 3 akan melayani di stop kontak. Grup 4 akan ke instalasi PJU atau penerangan jalan umum yang akan dikendalikan oleh fotosel atau sensor cahaya ya. Oke, jadi kita akan mengerjakan bagian-bagiannya mulai dari grup 1, grup 2 sampai grup 4. Nanti yang panel ini untuk instalasi motor listrik. Tapi nanti di lain video saya akan berusaha membuatkan rangkaiannya, cara mengerjakannya maksudnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi kita akan memasang terlebih dahulu untuk instalasi penerangan grup 1. Nanti grup 1 ini akan melayani 1 saklar seri dan 1 stop kontak melayani 2 titik lampu. Oke, langsung saja kita lepas penutup box MCB-nya. Oke, selanjutnya kita sediakan kabel. Nah, perlu diingat ini instalasi pemipaannya sudah terpasang ya. Jadi sebelumnya teman-teman pasang terlebih dahulu untuk jalur-jalur pipanya sesuai layout yang ada. Nah, karena ini sudah terpasang seperti ini, jadi tinggal wiringnya atau pengkabelannya ya, atau dalam pemasangan kabel-kabelnya. Oke, langsung dari box MCB kita masukkan 2 kabel menuju ke TDOS. Langsung saja kita masukkan masing-masing untuk fasa dan netral. Jadi fasanya warna hitam, netralnya warna biru. Oke, langsung dimasukkan 2 kabel secara berturut-turut supaya maksudnya sekaligus supaya tidak lama dalam pengerjaannya. Oke, kita ukur secukupnya untuk fasanya ke MCB. Oke, lebih baik lebih sedikit daripada nanti kabelnya kependekan. Sementara untuk kabel biru usahakan pas di terminal sambungnya. Kemudian ujungnya kita putus di TDOS. Nah, ukur 5 jari dari TDOS lalu dipotong. Nanti ini akan digunakan sebagai sambungan kabel. Jadi jangan terlalu pendek supaya sebentar tidak susah dalam penyambungan kabelnya. Jadi 5 jari dari TDOS, kurang lebih 5 jari ya, atau sekitar 10 cm dari TDOS. Oke, kemudian potong
Lalu kita masukkan lagi lewat box. Jadi kalau teman-teman nanti masukkan dari terus nanti sulit ya. Ya, jadi senyamannya teman-teman saja. Mana yang lebih gampang? Yang pasti untuk pipa ini dimasukkan 2 kabel sampai ke TDOS dari box MCB. Jadi langkah awal pemasangan instalasi ini, pertama instalasi pemipaan, kemudian pemasangan kabel-kabelnya, nanti langkah terakhir yaitu baru disambungkan ke komponen-komponen seperti saklar, stop kontak, dan fitting. Oke, sampai sini kita putus 2 kabel ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Di sini kita akan pasang 1 saklar seri dan stop kontak. Jadi kita tahu di sini kabel yang akan masuk di pipa sini yaitu ada sumber fasa, sumber netral, itu akan ke stop kontak. Kemudian out dari saklar tukar ke lampu 1 dan out ke dari saklar seri ke lampu 1 dan ke lampu 2. Nah, jadi di sini ada 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. Jadi ada 4 kabel yang akan kita masukkan dari TDOS menuju ke close. Ini close namanya ya. Nah, ini close. Jadi dari TDOS kita masukkan 4 kabel, masing-masing 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. Oke. Kita ukur dulu ya sebelum dimasukkan supaya lebih memudahkan. Nah, seperti ini kita ukur. Oke, seperti biasa di TDOS kurang lebih 5 kabel. Nah, kita potong di sini. Nanti yang ini kita jadikan patokan untuk diukur ya. Jadi 3 kabel fasa berarti warna hitam kurang lebih ada 3 ya. Oke, kita putus. Kemudian 1 lagi kabel netral. Jadi warna biru. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan semua kabel-kabelnya. Oke, seperti begini, langsung dilipat supaya tidak bergeser ya. Lalu 1 kabel sumbernya. Nah, ini saja yang sumber yang kita kasih di stop kontak. Kemudian kabel netral. Karena ke stop kontak ada fasa dan netral. Oh ya, ini saya buat tidak pakai arde ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang arde, jadi ditambah lagi 1 kabel. Kalau arde itu warnanya kuning strap hijau. Jadi khusus video kali ini saya buat tidak pakai arde. Jadi kalau seandainya di tempat teman-teman mau buat rangkaiannya, mau pakai arde, jadi tinggal ditambah 1 kabel lagi yaitu warna kuning strap hijau untuk dijadikan sebagai arde. Seperti itu. Jadi nanti di stop kontak ini ada 3 kabel ya. 1 fasa, 1 netral, kemudian 1 arde. Oke. Selanjutnya saya akan buat kabel jumperan. Jadi fungsi kabel jumper ini nantinya di saklar seri ini kita akan ambil fasa dari stop kontak. Jadi tidak ambil fasa lagi dari TDOS. Jadi untuk fasa yang akan ke saklar seri atau inputannya kita ambil dari stop kontak. Seperti itu.
Jadi kita ukur secukupnya, ya kurang lebih segini. Oke, seperti ini. Nanti sebentar barulah kita sambung ke komponen-komponennya. Ini untuk memudahkan teman-teman, buatlah seperti inilah terlebih dahulu, yaitu pemasangan kabel-kabelnya. Oke. Kemudian, nah, jalur selanjutnya akan ke lampu 1 dan lampu 2. Kita tahu bersama yang akan ke lampu itu pasti ada 2 kabel. Satu fasa, satu netral. Jadi yang ke sini 2 kabel sampai ke TDOS. Di sini juga nantinya 2 kabel sampai ke TDOS. Oke. Jadi seperti biasa, kabel fasa dan kabel netral. Nah, di sini ukur secukupnya, yang penting bisa dijangkau oleh fitting. Oke, kurang lebih segini. Oke, jadi kita putus di sini ya. Nah, jadi ini versinya saya supaya lebih mudah untuk dimengerti. Nanti sebentar mungkin kalau teman-teman punya teknik yang berbeda, nanti bisa sambil dikombinasikan ya atau dimodifikasi. Yang pasti versinya saya seperti ini untuk bisa memudahkan teman-teman dalam memahami cara memasang instalasi ini. Oke, lanjut ke lampu 2. Seperti biasa, kurang lebih 5 jari dari TDOS atau kotak sambung ya. Jadi di sini kita putus ya secukupnya saja. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini untuk pipa ini belum ada kabel. Jadi kita hitung kabelnya, satu ke lampu fasa, kemudian kabel kedua ke lampu 2 untuk fasa dan netral. Jadi ada 3 kabel di jalur sini. Jadi 2 kabel fasa dan 1 kabel netral. Oke, kita ukur kurang lebih segini. Jadi 2 kabel fasa plus 1 kabel netral. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah mengerti, nanti dari out saklar seri bisa langsung menuju ke lampu 1 dan lampu 2. Jadi tidak perlu dipotong-potong seperti ini. Tapi saya coba menjelaskan seperti ini supaya bisa lebih memudahkan teman-teman sekalian. Oke, ini semua sudah, kabel-kabelnya sudah terpasang. Jadi langkah selanjutnya tinggal disambung ya. Tinggal disambung ke komponen-komponennya, kemudian di kotak sambung atau di TDOS nanti kita akan buat sambungannya. Oke, jadi ini akan ke lampu 1, ini ke lampu 2. Nanti ini akan ke saklar seri, kemudian ini ke stop kontak. Dan yang ini satunya ke MCB dan satunya ke sambungan netral atau di terminal sambung yang di sini ya.
boleh di sini, boleh juga di sini. Nanti sebentar teman-teman lihat saja bagaimana cara menyambungnya. Oke, jadi selanjutnya kita tinggal memasangkan kabel-kabelnya di komponen dan membuat sambungan. Tapi ini kita satukan saja dengan pasangan-pasangannya supaya gampang untuk dilakukan sambungan sebentar. Oke, jadi kita nanti tentukan ya. Nah, untuk sumber ke stop kontak, nah yang ini. Jadi yang ke stop kontak ini kita pasangkan dengan sumber. Kita lilit begini saja. Ini menandakan bahwa pasangannya yang ini. Nanti ini yang akan dibuat sambungan sebentar. Oke, kemudian kita atur ya, kalau netral pastinya ketiganya ini disatukan. Ini biar lebih memudahkan teman-teman supaya sebentar lebih gampang untuk mengetahui mana pasangan-pasangannya. Oke, nanti sebentar tinggal dikupas lalu dibuat sambungan. Nah, yang dua ini dari saklar seri, keluaran dari saklar seri atau outputnya. Yang satu ke lampu 1, yang satu ke lampu 2. Jadi lampu 1 sesuai urutan ya. Lampu 1 mulai dari sini, lampu 2 ini. Oke, jadi lampu 1 anggaplah ini kita pasangkan, kemudian lampu 2 ini. Nah, jadi di sini ada 4 sambungan di TDOS. Oke. Nah, ini yang bergerak ini yang ke lampu 1, berarti kita posisikan dengan ini. Kemudian yang ini ke lampu 2. Kita posisikan seperti ini. Netralnya disatukan seperti ini. Ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk membuat sambungan terhadap pasangan-pasangannya supaya tidak bingung ya. Jadi di sini ada 4 sambungan, di sini ada 3 sambungan. Nah, kemudian kita menuju ke stop kontak. Jadi stop kontak di sini ini khusus yang merek ini, mungkin di tempat teman-teman di tempat teman-teman mungkin berbeda jenisnya. Tapi yang pasti untuk posisi terminalnya kurang lebih sama ya, ada 2 untuk fasa dan netral. Nanti untuk groundnya atau arde di sini. Jadi kita pasangkan fasa di sini, netral di sini. Nah, menurut Puil untuk posisi fasa harus di sebelah kiri. Jadi ini ya, kalau posisinya seperti ini, berarti sebelah kirinya yang ini. Berarti fasanya di sini, netralnya di kanan. Oke? Langsung saja kita kupas kabelnya. Ini dari sumber. Kupas secukupnya saja. Oke, seperti ini. Oke, langsung dengan jumperannya yang akan menuju ke saklar seri. Tinggal kita masukkan. Satunya di sebelah kiri di lubang yang satu, yang satunya di lubang yang kedua. Sebelumnya kita buka bautnya ya. Oke, setelah masuk langsung dikencangkan bautnya. Tidak usah terlalu paksa, nanti akan merusak bautnya. Oke, pastikan kabelnya sudah tidak bisa keluar lagi. Kemudian kita pasangkan kabel netral. Jadi tinggal dikupas saja. Kemudian dimasukkan, lalu dikencangkan bautnya. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang
kita sambungkan yang di saklar seri ya. Oke, ini kita masukkan saja ke close seperti ini. Nah, yang satu ini yaitu kabel fasa yang di jumper di stop kontak. Jadi ini kita akan sambungkan ke saklar seri. Nah, pastikan di saklar seri teman-teman, kedua ini sudah di jumper. Nah, ini kabel jumperannya ya. Biasanya dari toko sudah ada kabel jumperannya. Jadi ini kita jadikan input, lalu yang putih ini kita jadikan output. Sebenarnya biar dibalik tidak apa-apa. Yang pasti inputnya yang ada jumperannya. Oke, langsung saja kita kupas. Nah, jikalau jenisnya seperti ini, enaknya tidak perlu dikancing pakai baut, tinggal ditusukkan saja seperti ini. Nah, ini sudah tidak bisa lepas ya. Jadi ini untuk input yang di jumper dari stop kontak untuk jalur fasanya. Nah, sekarang tinggal dua kabel ini. Jadi satunya di warna putih yang satu, yang satunya lagi di warna putih yang kedua. Masing-masing ke lampu 1 dan lampu 2. Oke, ini kepanjangan kita pendekkan sedikit. Sekarang tinggal dikupas. Nah, kemudian yang satunya lagi kita kupas secukupnya ya, jangan terlalu panjang. Kurang lebih begini. Oke, kemudian kita lihat mana yang ke lampu 1. Nah, ini ke lampu 1. Karena yang bergerak yang ini ke lampu 1. Oke. Kita lihat dulu posisi saklar. Nah, posisi saklar seperti ini. Jadi lampu 1 di sebelah sini. Lampu 1, lampu 2. Berarti ini yang lampu 1 kita sambungkan di sini. Lampu 2 kita sambungkan di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah terpasang, sekarang tinggal kita masukkan ke close. Langsung saja dimasukkan supaya kelihatan lebih rapi. Oke, seperti ini. Langsung dikencangkan bautnya. Yang pasti buatlah serapi mungkin ya teman-teman. Ini saya hanya menunjukkan cara pemasangannya. Untuk segi kerapiannya pasti teman-teman lebih tahu. Oke. Nah, kalau seperti ini kan sudah lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya, nah inilah yang saya maksud tadi, karena teman-teman sudah memasang-masangkan ini kabel-kabelnya, pasangan-pasangannya sudah ada, jadi selanjutnya tinggal dikupas lalu disambung. Oke, tinggal buka satu-satu lalu diukur, buatlah sama panjang biar gampang. Ini jangan dulu dibuka, kalau teman-teman masih bingung sebaiknya jangan dibuka semua, nanti sebentar bingung mau cari pasangannya yang mana. Oke, buka satu-satu dulu, kemudian kita buat sambungan. Sebelumnya dikupas ya. Sekali lagi, ukurlah secukupnya. Sebaiknya untuk sambungannya bisa dapat 5 ulir. Minimalnya 5 ulir ya. Nah, untuk cara penyambungan saya rasa sudah dijelaskan atau teman-teman sudah tahu untuk cara membuat sambungan. Ini namanya sambungan ekor babi ya. Nama sambungan ini ekor babi. Oke. Nah, ini sudah lebih dari 5 puntiran. Nah, bisa teman-teman lihat.
Untuk puntirannya seharusnya buatlah sebagus mungkin sesuai standar yang sudah diajarkan kepada teman-teman. Ini sudah lebih dari 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah kurang lebih 8 puntiran. Oke, seperti ini. Kemudian kita lepas lagi yang kabel yang lain, pasangan-pasangan yang lain ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kupas lagi. Untuk sambungannya usahakan jangan terlalu pendek. Jadi kuncinya untuk kabel yang di TDOS janganlah terlalu pendek. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya paling kurang 5 jari teman-teman dari TDOS kemudian diputuskan. Oke. Kita sambung. Ini kalau hanya menyambungkan 2 kabel masih gampang, apalagi untuk kabelnya masih kabel ukuran 1,5. Kalau sudah kabel 2,5 terus ada 3 sampai 4 kabel. Nah, itulah yang akan diuji keterampilannya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lepas yang lain lagi. Jadi ini kurang lebih 7 cm. 1, 2, ya kurang lebih 7 cm lah, 5 sampai 7 cm. Biasanya saya lingkarkan dulu 1 kali pakai jari atau pakai tangan, baru gunakan tang kombinasi. Oke, seperti ini. Nah, buatlah sebagus mungkin agar supaya dinilai bagus oleh tim penilai ya. Nah, ini ada 3 kabel. Nanti caranya seperti ini. Saya tunjukkan untuk menyambungkan 3 kabel secara bersama-sama. Lagi sambungannya hanya sambungan ekor babi. Jadi sambungannya gampang saja ya. Nah, kalau ini kita kupas agak lebih panjang. Karena ada 3 kabel yang akan kita sambung. Oke, jadi kalau untuk menyambungkan 3 kabel secara sama-sama, jadi kita buat 2 lawan 1. Ini istilah kami seperti itu. Jadi 2 kabel kemudian disambungkan dengan 1 kabel seperti ini. Seperti biasa, putar dulu pakai tangan biar gampang. Nah, seperti ini. Baru selanjutnya gunakan alat tang kombinasi. Pastikan 2 ini saling menempel ya. Kalau 1 sudah renggang, dibuat sama-sama seperti ini. Kalau dia sudah renggang nanti bengkok hasilnya. Oke, kalau ada yang kelebihan dipotong saja supaya kelihatan lebih rapi. Oke, di sini sudah 4-empatnya, nanti tinggal diisolasi ya. Selanjutnya di bagian TDOS yang di bagian sini. Oke, seperti biasa kita kupas secukupnya ya. Ini kayaknya hampir patah ini.
Oke, sekali lagi buatlah sebagus mungkin dan serapi mungkin agar supaya bisa dinilai bagus oleh tim penilai. Karena kerapian juga itu kalau tidak salah dinilai ya. Jadi kalau instalasi yang teman-teman buat bengkok-bengkok, nah nanti kurang enak dilihat. Jadi untuk waktu pengerjaannya, kalau berdasarkan soal kalau tidak salah itu 16 jam atau 2 hari ya seharusnya. Tapi di sekolah kami biasanya melaksanakannya selama 1 hari saja. Jadi atau 8 jam. Jadi usahakan teman-teman buat secepat mungkin karena ada 2 rangkaian yang akan dikerjakan, yaitu rangkaian instalasi penerangan dan instalasi motor. Sebaiknya waktu pengerjaannya dibuatlah lebih cepat. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal UKK yang ada. Oh ya, untuk soal UKK ini adalah paket 2. Jadi ada 3 paket ya. Kita ambil yang paket 2. Jadi yang saya ajarkan ini adalah soal paket 2. Kalau paket 1 kayaknya lebih gampang ya. Yang paket 3 yang agak sulit karena menggunakan PLC atau Smart Relay. Oke, ini tinggal netralnya kita sambung. Oke, sekarang kita sambung lagi yang netral. Nah, seperti ini sudah tidak sudah renggang ya. Ini kita dempetkan seperti ini. Oke. Untuk kabel-kabel di TDOS-nya ini sudah tersambung semua. Selanjutnya tinggal di bagian fitting. Nah, kalau di bagian fitting ini gampang saja ya teman-teman. Ini tinggal disambungkan 2 kabel ini ke fittingnya. Tapi dalam pemasangan fitting ini tidak boleh sembarang juga. Nah, kita lihat di dalam ini ada yang bagian ulirnya yang di pinggir dan ada yang di bagian tengahnya, atau kita sebut lidahnya ya. Nah, untuk pemasangan kabel di fitting, jadi jangan sembarang. Jadi untuk kabel fasa pastikan harus kena yang di bagian lidahnya atau di tengah. Kemudian yang di ulirnya adalah untuk kabel netralnya. Jadi jangan terbalik. Nanti bisa kesetrum ya. Aturannya seperti itu. Nah, jadi ini ada kabel warna hitam dan biru. Tadi kita sudah tentukan yang warna hitam adalah fasa, yang warna biru adalah netral. Jadi yang hitam harus kena di bagian tengahnya, sedangkan yang biru harus di bagian ulirnya. Jadi kalau yang tengahnya, yang ini, dia kenanya di sini. Jadi ini untuk fasa, ini untuk netral. Oke, kita longgarkan dulu untuk bautnya. Kemudian kita kupas pendek saja ya. Kurang lebih 2 cm. Lalu kita masukkan, lalu dikencangkan. Jangan terlalu kencang, nanti bautnya rusak. Yang pasti ketika kabelnya sudah tidak bergerak, itu tandanya sudah tersambung secara bagus dengan fittingnya. Oke, selanjutnya tinggal kita baut.
Nah, yang satu dulu kita pasang. Sama dengan langkah tadi, kita kupas dulu. Lalu yang fasanya harus kena di bagian tengah. Jadi pastikan kena di tengah ya untuk fasanya. Kemudian yang netral di bagian ulir. Oke. Nanti tinggal dikencangkan atau dirapikan dengan baut. Oke, kita rapikan ya, biar lebih enak dilihat. Oke, satunya lagi. Yang pasti buatlah serapi mungkin agar enak dilihat. Kalau bengkok-bengkok mah penguji lihat jadinya nggak ingin menguji pekerjaan teman-teman. Apalagi dilihat bengkok-bengkok pemasangannya, pasti langsung pergi aja. Bercanda ya. Yang pasti buatlah serapi mungkin. Oke, ini sudah terpasang untuk grup 1. Sekarang tinggal kita sambungkan ke MCB. Jadi ini ke grup 1. Selanjutnya nanti kita lanjut ke grup 2. Grup 2 untuk saklar tukar. Oke, sebelumnya kita sambung dulu ke MCB grup 1. Oke, kita kupas. Nah, ini hanya teknik saja, masing-masing bisa satu saja, tidak perlu dilipat seperti ini ya. Ini maksud saya buat begini agar supaya lebih kencang. Langsung kita masukkan ke MCB grup 1. Oke. Nah, berarti nanti inputnya dari bawah ya. Oke, untuk netral kita sambung di terminal sambung. Oke, nanti ini tempat sambungan netral ya. Oke, sekarang kita beralih ke grup 2. Untuk grup satunya sudah terpasang semuanya ya. Ini untuk grup 1. Saklar seri dan stop kontak melayani 2 titik lampu. Sekarang kita beralih ke grup 2, yaitu ini grup 2-nya dari sini ke saklar tukar. Oke.
Semoga bisa kelihatan ya. Oke, jadi saklar tukar, 2 saklar tukar melayani 1 titik lampu. Nah, kita masukkan kabel dulu dari box MCB. Seperti biasa, 2 kabel dari box MCB, yaitu fasa dan netral. Nanti sampai di TDOS. Kita ukur dulu. Jadi ini ke grup 2. Nah, kurang lebih segini. Sampai sini. Kemudian sampai sini baru kita putus kurang lebih 5 jari dari TDOS. Ya, panjangnya kurang lebih segini. Kemudian kita ukur lagi dengan kabel biru sama panjang. Atau untuk kabel biru kita teruskan sampai di TDOS kedua ya, karena di sini tidak ada sambungan netral yang akan ke bawah. Langsung saja kita teruskan ke TDOS kedua sampai sini. Oke. Panjangnya segini. Jadi yang lebih panjang kabel biru ya. Oke. Kita masukkan dari sini. Atau agar lebih gampang, karena boxnya bisa dimasukkan kabel dari sini, jadi kita masukkan dari sini saja, box atau elbow ya, tergantung dari istilah masing-masing. Mungkin di daerah teman-teman istilahnya berbeda. Biasanya ini disebut box atau elbow. Elbow ini bentuk L dan bentuknya box. Oke, langsung saja kita masukkan. Yang kita ukur yang ini bisa sampai di MCB grup 2. Ini sampai ke netral ya, kurang lebih segini. Kemudian kita masukkan dari box lagi ke TDOS. Nah, begini kan lebih gampang. Kalau teman-teman masukkan dari TDOS, nanti akan sulit di bagian boxnya. Oke, usahakan jangan kependekan. Nanti sebentar mau buat sambungannya susah. Oke, birunya kita teruskan sampai di TDOS yang kedua. Karena di instalasi saklar tukar ini, jalur yang memerlukan netral hanyalah ke lampu, sedangkan saklar tidak memakai netral. Oke, seperti ini. Sebenarnya ini bisa langsung teruskan sampai ke lampu, tapi saya buat seperti ini supaya bisa lebih memudahkan dalam memahami cara pemasangan instalasi ini. Oke. Sekarang kita fokus di bagian sini. Sepertinya fokusnya di sini aja. Ya, seperti ini ya. Yang pasti 2 kabel ini dari box MCB. Dari box MCB ya. 2 kabel ini. Oke, kita fokus di sini. Nah, di sini ada 2 saklar tukar. Jadi jika teman-teman lihat rangkaiannya, jalur dari sini adalah menggunakan 3 kabel. 1 input, 2 output. Nah, kita lihat dulu untuk saklar tukarnya. Di sini ada, bentar saya fokuskan, semoga kelihatan. Oke, di sini ada 0. Nah, jadi ini untuk inputnya. Kemudian di sini ada 1 dan ini ada 3. Jadi yang di saklar tukar pertama ini, 0-nya kita jadikan input, kemudian 1 dan 3 kita sambungkan ke 1 dan 3 di saklar tukar yang kedua. Oke, nanti lihat saja. Yang pasti ke pipa ini ada 3 kabel, masing-masing untuk
input yang akan masuk ke 0, kemudian outputnya 2 dari 1 dan 3 yang nantinya akan menuju ke saklar tukar kedua 3 dan 1. Jadi di sini ada 3 kabel ya. Kabel fasa semua ya teman-teman, karena di saklar tidak ada sambungan netral. Jadi kita ukur saja, baru kita potong. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita potong. Nah, kita ukur ya, sama panjang. Oke, langsung kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi karena ini sama warna semua, sebaiknya diberi tanda. Jadi untuk inputnya tidak usah dikasih tanda. Untuk outnya kita tandakan 1 jepit, jangan sampai putus ya, hanya dikasih tanda saja. Nanti di sini ada 1 garis. Kemudian ini ada 2 garis. 1, 2. Ini hanya teknik-teknik saja. Tiap orang pasti punya teknik masing-masing agar supaya tidak bingung. Jadi kita di sini tidak ada tanda 1 garis dan ada tanda 2 garis. Nah, di ujungnya juga kita beri tanda. Jadi yang ini 1 garis, sama juga kita buat 1 garis. Kemudian ini kita buat 2 garis. Dijepit pelan-pelan saja ya, jangan sampai patah nanti kabelnya. Oke. Selanjutnya di saklar tukar yang kedua. Sama ya, di sini 3 kabel juga. Jadi kalau di saklar tukar pertama, yang 0 kita jadikan input, di saklar tukar kedua, yang 0 ini kita jadikan output. Jadi ini yang akan ke lampu. Jadi 1 3 yang di saklar tukar pertama, 1 sambungnya di 3 sambungnya di 1. Seperti itu. Jadi ada 3 kabel ya. 2 input, 1 output. Jadi 3 kabel kita ukur dari sini ke teros yang di sini. Oke. Jadi ukurnya seperti ini, jangan dulu dimasukkan ke pipa supaya tidak susah nanti. Sudah susah dimasukkan, nanti dikeluarkan lagi. Jadi ukur di luar dulu ya, seperti ini. Ya, kita ambilkan contohnya, baru kita potong. Sama ya, sama panjang 33. Oke, selanjutnya kita masukkan dari box. Biasanya saya kalau mau pasang kabel, pasang dari box dulu seperti ini. Asalkan boxnya ada lubangnya, boleh dimasukkan kabel supaya lebih mudah. Jadi maksud saya 2 saja ya yang ke sini, satunya ke sini. Karena satunya ke lampu. Jadi nah yang ini, yang satunya kita tarik lagi sampai ke sini. Oke, kalau dia pas langsung saja ke lampu. Supaya tidak ada sambungan di sini. Atau beginilah supaya teman-teman nanti tidak bingung. Nanti kita putus saja di sini, nanti ke lampu 2 kabel lagi. Oke. Kemudian yang ini kita masukkan sampai ke close.
Oke, seperti ini ya. Oke, jadi kita beri tanda ya. Nah, ini untuk out ke lampu. Coba kita tarik, ya betul. Jadi ini untuk out, jangan diberi tanda. Berarti ini yang satu tanda, satu garis ya. Kemudian yang ini 2 garis. Nah, supaya lebih memudahkan, pastinya di tempat teman-teman praktek atau mengerjakan proyek ini ada alat ukur multimeter. Kita gunakan avometer atau multimeter di pengukuran ohmmeter. Boleh dikali 1 atau dikali 100. Sebaiknya ada yang bunyi buzzernya supaya lebih mudah untuk mengetahui adanya hubungan atau tidak. Jadi ini kita lihat kalau jarumnya bergerak berarti ada hubungan. Oke, tapi sebelumnya kita kupas dulu. Jadi yang tandanya nanti akan hilang. Kita kupas dulu sedikit. Tanda 1, ini tanda 2. Oke, kita beri tanda lagi ya, agak ke bawah. Ini tanda 1, ini tanda 2. Ini masih ada tandanya. Kemudian ini kita kupas. Oke, kita cari ini yang satu garis, satu sambung di mana? Ini bukan, berarti ini. Nah, berarti ini kita buat tanda garis 1 atau satu garis. Oke. Ini hanya teknik saja. Nantinya teman-teman punya teknik sendiri. Ini teknik dari saya, barangkali bisa membantu. Kemudian garis yang kedua atau tanda 2 garis. Ya, di sini kita cari berarti yang pasti yang satu ini. Karena yang ini yang garis 1, ini yang garis 2. Oke, langsung disingkirkan multinya. Garis 2. Oke. Ini kalau teman-teman lihat ini ada tanda 2 garis. Nah, setelah terpasang seperti ini, seperti langkah awal tadi, langsung kita pasang-pasangkan. Nah, jadi yang tanda 1 di sini kita sambung dengan tanda 2 di sini. Jadi tanda 1 yang dari sini kita sambungkan dengan tanda 2 di sini. Oke. Begitu pula tanda 2 di sini kita sambungkan di tanda 1 di sini. Yang 0 kan nanti dengan sumber langsung saja. Yang tidak ada, maksudnya yang tidak ada tandanya, bukan 0 ya, yang tidak ada tandanya. Nah, yang ini kita pasangkan dengan sumber. Oke. Kemudian yang tanda 1 garis ini kita pasangkan dengan tanda 2 garis ke saklar tukar sebelah. Kemudian yang tanda 2 garis yang dari sini kita pasangkan dengan tanda yang 1 garis ke sini. Nah, nanti ini akan kita sambung. Oke. Sudah, ini saya potong saja supaya nanti sebentar mudah dipahami. Nanti 2 kabel dari sini. Oh ya, ada 2 kabel lagi ya yang ke fitting. Nah, kurang lebih segini kita potong. Kemudian ambil kabel biru lagi untuk netral. Oke, kita masukkan dari TDOS. Nah, seperti ini. Jadi kita pasangkan biru dengan biru atau netral dengan netral. Kemudian fasa dengan output di saklar tukar 2. Seperti ini. Setelah seperti ini kita tinggal sambungkan ke komponen-komponennya, ke saklar tukar 1, saklar tukar 2 dan ke fitting. Oke, langsung saja. Yang tidak ada tanda di sini kan tidak ada tanda dengan tanda 1 garis dan tanda 2 garis. Jadi yang tidak ada tanda kita jadikan sebagai input. Inputnya di 0. Ini enaknya langsung colokin aja seperti ini. Kemudian
tanda satu garis kita kupas lagi. Ini paling gampang nih untuk pemasangan saklar tukar. Satu garis kita hubungkan atau masukin ke tanda 1, angka 1 di saklar tukar. Nanti di sini ada kelihatan 1, 3, ini 0. Oke, ini di 1. Kemudian yang tanda 2 kita masukin ke angka 3. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Sekarang ke saklar tukar kedua. Sama. Yang tidak ada tandanya, kita masukkan atau masukin ke angka 0. Ini yang tidak ada tanda, ini akan jadi outnya. Ini yang ke lampu. Nah, bisa lihat yang bergerak yang ini akan ke lampu. Oke. Kemudian yang tanda satu garis kita masukkan ke angka 1 saklar tukar. Ini angka 1 ya. Kemudian tanda 2 garis kita masukkan ke nomor 3. Nah, seperti ini. Ini sudah terpasang. Kita lepas dulu. Jadi cara lepasnya ditekan yang tengahnya, kemudian kita angkat. Hati jangan sampai patah. Oke. Baru tinggal kita masukkan ke close-nya. Lalu dikencangkan untuk bautnya. Oke. Jika dirasa sudah kencang, baru dipasangkan tutupnya. Nah, ini kan lebih enak dilihat. Yang satunya lagi. Oke. Kalau ini dia keluar, nanti dilonggarkan untuk bautnya. Jadi kalau ini agak keluar seperti ini, bautnya dilonggarkan dengan cara putar ke kiri sampai dia lurus supaya bisa masuk di close-nya. Oke. Kita kencangkan bautnya. Nah, jangan kebalik ya. Di sini ada tulisan up panah ke atas. Artinya atasnya ke sana. Ini posisi atasnya di sini maksudnya. Jangan posisi up-nya menghadap ke bawah. Maksudnya menunjuk ke arah bawah. Oke. Jikalau dirasa sudah kencang, kita pasangkan untuk penutupnya. Nah, ini kan sudah lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya kita pasang untuk fitting. Sambungan terakhir saja ya. Sorry, tidak kelihatan. Oke, kita sambung kabel ke fitting. Seperti yang saya katakan tadi, untuk fasanya harus kena di bagian tengah. Jadi bagian tengahnya ada di sini. Jadi kabel hitam kita pasang di sini, lalu kita kencangkan. Sekarang kabel birunya oke. Ini tinggal kita kencangkan dengan baut atau skrup ya, maksudnya skrup. Oke, sebentar saja. Ini dulu kita sambung. Jadi untuk yang kita pasang-pasangkan seperti ini, buka satu-satu ya.
Kalau ini beda warna ya bisa saja dibuka langsung dua-duanya. Tapi kalau ini, nah nanti kalau sudah dibuka semuanya, jangan-jangan nanti teman-teman salah sambungnya. Jadi buka satu-satu dulu, terus langsung disambung. Ya, sekali lagi untuk penyambungannya buatlah serapi mungkin. Yang saya tahu untuk puntirannya minimal harus 5 puntir ya, atau 5 lilitan, supaya sambungannya kencang. Jadi sekali lagi jenis sambungan ini namanya sambungan ekor babi. Ini sambungan paling gampang ini. Nah ini kita buat sama rata aja. Seperti ini. Potong kurang lebih 5-7 cm. Jangan terlalu panjang, nanti tedosnya tidak bisa ditutup. Yang penting kita buat sambungannya bisa dapat 5 puntiran. Oke, seperti ini. Nanti tinggal beri isolasi. Oke, kemudian yang satunya lagi kita sambung. Oke, kemudian yang ada di T2 ini ya, ada 3 sambungan yang akan kita buat di sini dari sumber, kemudian output dari saklar tukar 1 menuju ke saklar tukar 2. Kita buka satu-satu ya, jangan buka semuanya, nanti warnanya sama, jangan sampai kita sambungnya salah sambung ya. Kita buka satu-satu saja, kemudian kupas. Oke, nah ini sebenarnya kependekan, tambah sedikit lagi. Usahakan sambungannya bisa dapat sampai 5 puntiran minimal. Kalau lebih pun seharusnya sampai 7. Kalau terlalu panjang juga nanti tedosnya tidak bisa tutup. Ini kelihatannya gampang ya, tapi untuk pengerjaannya membutuhkan teknik. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, pastinya gampang saja untuk membuat sambungan seperti ini. Apalagi dituntut untuk membuat serapi mungkin. Oke, yang kedua, nah sekalian saja saya ajarkan cara kupas pakai tang kombinasi, supaya kalau nantinya teman-teman jadi seorang instalatir, mau ke tempat pemasangan instalasi tidak perlu banyak alat yang dibawa-bawa. Biasanya saya hanya bawa tang kombinasi dengan test pen saja untuk alatnya. Oke, jadi caranya ini jepit sedikit saja, kemudian sambil diputar, baru ini jempol fungsinya untuk mendorong, dan tangan kanan ini yang memegang tang sambil tarik seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Usahakan jangan terlalu diramas supaya tidak menjepit kawatnya. Nah, seperti ini ya. Satunya lagi, lebih gampang kan? Juga waktunya lebih cepat. Oke.
kemudian yang dari sumbernya. Oke, yang satu lagi kita sambung. Setelah ini pekerjaan untuk grup 2 sudah selesai. Nanti untuk sambungan-sambungannya diberi isolasi ya teman-teman. Karena ini hanyalah tutorial, saya tidak perlu memberikan isolasi. Nanti sebentar saya hanya akan langsung tes fungsinya. Oke, seperti ini. Nah, bisa lihat. Jadi buatlah sambungannya serapi mungkin supaya nantinya bisa dinilai bagus oleh tim pengujinya. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk pekerjaan kita untuk grup 2 ini dia sudah selesai. Jadi untuk kabelnya yang dari jalur ke grup 2 kita sambungkan ke MCB grup 2 dan ke netral. Oke. Sekarang kita kupas. Jadi sekali lagi ini hanya opsional, bisa mau diikuti bisa juga tidak. Saya biasa buat begini supaya lebih gampang atau lebih erat nantinya ketika disambungkan ke MCB. Oke, ini kita pasangkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang netral kita satukan bersama-sama grup 1. Oke, seperti ini. Oke, untuk grup 1 dan grup 2 sudah selesai. Jadi untuk grup 1 ke saklar seri dan stop kontak melayani 2 lampu. Kemudian grup 2 dari MCB grup 2 menuju ke instalasi saklar tukar. Oke, sekarang kita sambung ke grup 3. Nah, untuk grup 3 ini gampang saja teman-teman. Grup 3 langsung ke stop kontak. Nah, sana. Stop kontak itu hanya membutuhkan 2 kabel jikalau tidak pakai arde. Tapi kalau pakai arde tinggal ditambah 1 kabel saja untuk ardenya. Jadi langsung saja kita sambungkan kabel dari grup 3 menuju ke stop kontak untuk fasanya dan netralnya ke stop kontak. Oke, ini gampang saja karena sudah ada di pemasangan grup 1 tadi. Tapi tetap saya akan tunjukkan cara pemasangannya. Oke, jadi kita pasang untuk kali ini untuk ke grup 3. Jadi dari box MCB ya, dari box MCB sini kita masukkan 2 kabel menuju ke stop kontak. Ini gampang saja. Jadi kita ukur terlebih dahulu panjangnya, baru kita masukkan. Nah, sampai sini, yang penting sampai di MCB grup 3. Kemudian sampai sini.
kurang lebih segini panjangnya. Langsung dengan kabel biru untuk netral. Jadi kalau teman-teman ingin memasang arde, tinggal ditambah satu kabel lagi. Untuk warna kabel arde warna kuning strip hijau. Oke, kita masukkan saja kabelnya. Kemudian ini ke close. Ya, seperti ini. Nah, ini gampang saja, tinggal kita kupas saja langsung. Ini tidak sampai 5 menit, saya rasa sudah selesai kalau teman-teman membuatnya. Oke, sekali lagi untuk posisi fase ada di sebelah kiri. Fasenya di sebelah kiri, netralnya di sebelah kanan. Berarti fasenya di sini atau fasanya di sini, netralnya di sini. Ini hanya menurut Puwil ya. Oke, kemudian netral. Ini paling gampang dalam pemasangan instalasi di soal UKK ini. Di grup 3 adalah pekerjaan paling gampang karena hanya memasang stop kontak. Jadi jika lo pakai arde, tinggal ditambah satu kabel lagi dihubungkan ke sini. Berbeda stop kontak, beda juga tempat ardenya. Oke, setelah kita pasang langsung kita masukkan saja ke close-nya. Oke, jadi untuk kerapiannya dari teman-teman saja yang buat serapi mungkin. Saya hanya menunjukkan cara pemasangannya saja. Oke, setelah kita sambung ke stop kontak, selanjutnya langsung saja kita pasang ke MCB grupnya. Sekali lagi ini walaupun lurus saja bisa ya. Ini hanya suka-sukanya saya buat begini karena sudah terbiasa. Oke, sekarang tinggal netral. Nah, karena di sini sudah penuh, kita pasang di sebelah saja ya, supaya semuanya bisa ke bagian netralnya. Oke. Langkah terakhir yaitu tinggal grup 4. Tinggal grup 4 menuju ke, ini jalurnya dari sini menuju ke instalasi PJU.
atau penerangan jalan umum. Dalam PJU ini kita memakai photocell sebagai saklarnya. Oke, jadi seperti biasa kita masukkan 2 kabel untuk sumber fasa dan sumber netralnya. Jadi kita ukur dulu. Ukur, pastikan dia sampai di grup 4 di sini. Jadi segini. Kemudian sampai di tedos 5 jari ya dari tedos, atau kurang lebih 10 cm. Lalu kita potong. Kemudian kita ukur lagi kabel biru sama panjang dengan kabel hitam yang telah kita ukur tadi. Oke, langsung kita masukkan dari box ke box MCB. Nanti keluarnya di box MCB. Pastikan yang warna hitam untuk fasenya bisa sampai ke grup 4 sini. 1 2 3 4. Nah, berarti segini. Untuk netralnya ya begini saja. Selanjutnya kita masukkan dari box ke tedos. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke photocell atau ini sensor cahaya. Kita lihat dulu. Di sini ada 3 kabel. Oke. Nah, di sini ada keterangannya red atau warna merah. Nih, kabel warna merah adalah jalur menuju load atau beban. Kemudian warna white atau putih kita sambungkan ke netral, sumber netral. Dan kabel warna hitam adalah black, nanti kita sambung ke line atau sumber fasa ya. Jadi yang warna hitam kita sambungkan dengan sumber fasa, yang warna putih kita sambungkan dengan sumber netral, yang warna merah kita sambungkan ke beban atau ke lampu. Oke, kita pasang lagi ke posisinya. Nah, jadi yang akan ke sini ini kita pakai terminal strip supaya kabelnya tidak dipotong-potong, nantinya akan jadi lebih pendek. Jadi kita gunakan terminal strip. Jadi kita butuhkan 3 kabel. 1 ke fasa, 1 kabel netral, 1 ke beban. Jadi fasanya ada 2 ya, sumber dan ke beban, kemudian netral. Jadi ada 3 kabel. Kita ukur dari sini sampai ke sini. Jadi 2 kabel hitam karena 2 fasanya ya, 1 sumber, 1 ke beban. Kemudian 1 lagi untuk netral.
Jadi warna biru ya. Oke. Nanti yang ke bawah ini adalah untuk atau yang kalau digambar ke kiri, ini yang akan ke lampu. Jadi ke lampu 2 kabel saja. Oke. Nah, seperti biasa kita pasang-pasangkan. Ini untuk sumber fasa, anggaplah dengan ini. Sumber netral, langsung dengan netral ke lampu dan netral ke photocell. Kita pasang-pasangkan. Kemudian yang ini untuk ke beban dari photocell, kita pasangkan dengan yang akan ke lampu. Sekarang tinggal penyambungannya. Oke, kita sambung dulu di photocell ya. Kita cari jalur sumber. Nah ini karena jaraknya cuma dekat, jadi gampang saja kita mengetahui. Tidak perlu pakai multi ya. Ini sumber. Ingat tadi di photocell sumbernya warna apa? Ya, betul sekali. Untuk sumbernya warna hitam atau lain. Netralnya di putih dan bebannya atau load di merah. Berarti sumber fasa kita sambung ke warna hitam. Ini ke warna hitam ya. Oke. Sambung ke warna hitam, kemudian untuk netral warna putih. Di situ tulisan netral. Jadi sumber netral kita sambung di warna putih. Sebelumnya kita kupas dulu ya. Oke. Seperti ini. Jadi buatlah serapi mungkin. Menurut versinya teman-teman. Ini hanya cara penyambungannya saja. Kemudian ke lampu atau ke beban atau load. Sorry, ke warna putih ya ini. Ini bukan merah. Ini ke warna putih untuk netralnya. Jadi ketukar. Jadi netralnya ke putih ya. Nah, untuk ke bebannya warna merah. Jangan sampai ketukar. Jangan seperti saya tadi ya. Misalkan jangan sampai ketukar dalam pemasangan nanti. Ini ke lampu atau ke beban. Oke, seperti ini. Sumber fasa, sumber netral ke putih, sumber fasa ke hitam, yang akan ke lampu sambung di kabel warna merah. Oke, saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Saya fokuskan lebih dekat supaya ya. Sumber fasa ini yang dari MCB sambung ke warna hitam photocell. Kemudian yang dari box MCB juga yang netral kita satukan dengan yang akan ke lampu dan ke photocell. Kemudian yang warna merahnya menuju ke lampu atau load atau beban. Oke, setelah seperti ini sekarang tinggal kita sambung dulu ya. Kita sambung, sebelumnya dikupas dulu. Seperti
seperti biasa fasanya harus kena di bagian lidahnya atau tengahnya. Jadi yang ini ya, tengah, ini sini. Berarti ini fasanya. Oke, sekarang netral. Biasanya saya buat kasih lebih, nanti di ujungnya tinggal dibengkokkan supaya dia tidak mudah keluar. Seperti ini. Oke. Setelah seperti ini tinggal dipasang skrupnya. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal kita sambung untuk kabel-kabel yang sudah kita pasang-pasangkan seperti ini. Oke, ini kita samakan saja ukurannya. Baru dibuka satu-satu, lalu kemudian kita sambung. Sekali lagi untuk sambungannya usahakan dapat minimal 5 puntiran. 1, 2 sampai 5 kali. Minimalnya ya 5 puntiran, berarti bisa lebih, tapi usahakan jangan sampai lebih dari 7 puntiran, nanti terlalu panjang sambungannya. Untuk jenis sambungan ini sekali lagi adalah jenis sambungan ekor babi. Oke, kita lepas lagi kabel yang lain, kemudian kita kupas, lalu disambung. Oke. Terakhir warna biru. Jadi karena 3, kupaslah lebih panjang supaya bisa dapat minimal 5 puntiran atau 5 ulir ya. Nah, untuk penyambungan 3 kabel, jadi 2-nya kita posisikan seperti ini, usahakan dia rata ya, sama rata dua-dua, baru satunya jadi saling disilangkan pakai tangan terlebih dahulu. Nah, sudah dapat 1 kali lilitan atau puntiran, baru gunakan tang kombinasi. Nah, teman-teman lihat yang ini sudah agak keluar, jadi kita kasih sama rata seperti ini. Kemudian lanjut di puntir. Ya, seperti ini.
Jika kelebihan tinggal dipotong saja. Nah, buatlah serapi mungkin ya. Oke. Nanti ini tinggal diberikan isolasi. Untuk pemasangan grup 4 sudah selesai. Jadi dari MCB ada 2 kabel, fasa dan netral. Fasanya langsung ke photocell warna hitam dan netralnya ke warna putih di photocell, langsung di jumper menuju ke lampu. Kemudian yang dari kabel merah di photocell ini langsung terhubung ke lampu, langsung ke beban. Oke. Selanjutnya tinggal kita pasang ke MCB grup 4. Nah, jadi yang ini ya, ini yang jalur ke photocell tadi. Kita sambung ke MCB grup 4. Oke, seperti ini. Tinggal kita kencangkan bautnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu untuk netralnya kita satukan dengan netral di grup 3 yang di terminal sambung. Kalau tidak menggunakan ini, kalau di box MCB-nya tidak ada terminal sambungan ini, jadi untuk keempat-empat kabel netralnya disambung sama-sama. Atau lebih bagus ditambah terminal strip dan dimasukkan ke box MCB supaya lebih mudah dalam menyambungkan kabel-kabel netralnya. Oke. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, ini 2 kan tidak terhubung. Jadi kita tambah satu kabel untuk di jumper dari terminal sambungan di sini dengan terminal sambungan yang di sini. Jadi kita tambah ya. Oke, seperti ini. Ini bengkok ke sini satu. Ke bawah sedikit. Ya, tinggal sesuai selera teman-teman saja. Oke, satu ke sini. Kemudian ini begini. Ini tidak sama panjang. Jadi tergantung teknik masing-masing saja ya. Yang pasti yang bagian ini dan bagian ini saling terhubung. Supaya semua bagian atau semua grupnya bisa dapat netralnya. Kita longgarkan dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang pekerjaan selanjutnya tinggal menyambungkan sumber. Jadi ini 3 fase ya. Jadi ini R, S, T. Nah, ini di jumper di fasa T. Jadi grup 3 dan grup 4 sama-sama di fasa T ya. Jadi ini fasa R, S, T. Nah, sumbernya ambil dari mana? Jadi sumbernya kita ambil dari panel. Dari sini nanti 4 kabel R, S, T, N. Jadi fasa R, fasa S, fasa T dan netral. Jika ada arde jadi 5 kabel. Dari sini ambilnya dari panel. Nah, kita lihat di sini panelnya masih kosong. Oke, jadi dari sini nanti fasa R, fasa S, fasa T, dan di jumper.
netralnya ke terminal sambungan. Oke. Kemudian yang 4 kabel yang menuju ke MCB box ini dia diambil dari panel. Nah, ini masih kosong. Nah, jadi di sini nanti netral, fasa T, fasa S, fasa R. Jadi 4 kabel dari sini menuju ke instalasi penerangan, ke jalur instalasi penerangan. Nanti dari sini akan terhubung ke MCB 3 fase. MCB 3 fase-nya ada di panel. Dan MCB 3 fase itu ambilnya dari ELCB. Jadi di sini ada ELCB 3 fase, baru MCB 3 fase 2, satunya ke rangkaian utama motor, satunya ke instalasi penerangan, dan ada satu buah MCB 1 fase untuk kontrol. Atau mungkin tidak ada, jadi untuk ke kontrol langsung diambil dari output di ELCB. Nah, jadi untuk instalasi motor nanti kalau ada waktu saya bisa buatkan videonya. Ini kita fokus ke instalasi penerangan. Yang pasti untuk 4 kabel yang menuju ke MCB box itu diambil dari sini. Ini kalau posisi panelnya seperti ini ya. Mungkin beda tempat atau beda sekolah, posisinya mungkin berbeda. Yang pasti di terminal blok ini kita posisikan sebagai output ke instalasi penerangan, di mana ini R, S, T, netral. Nanti RSTN ini ambilnya dari MCB 3 fasa, RST, dan dari MCB 3 fase yang di sini diambil dari outnya di ELCB. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi karena ini kita hanya ingin uji coba untuk rangkaian yang telah kita buat ini. Jadi saya akan jumperkan saja semua untuk keempat grupnya ya. Ini 4 ini saya akan jumper saja. Jadi satu hanya untuk menguji pekerjaan yang telah kita kerjakan. Oke, jadi saya jumperkan saja ya untuk 4 grup ini. Karena kita tidak memakai jalur 3 fasa. Tapi nantinya dalam pekerjaan nanti atau dalam UKK nanti ini harus menggunakan RST grup 34 di jumper. Oke. Jadi ini saya akan pasangkan ke inputnya. Oke, nanti kita akan pasangkan 2 kabel saja untuk sumbernya, satu ke fasa, satu ke netralnya. Oke, jadi ini hanya untuk tes saja ya. Ini sebenarnya pakai 4 grup atau 4 kabel. 4 kabel. Untuk kabel 1 fasa R, fasa S kabel 2, kabel 3 fasa T, dan kabel 4 netral. Jadi sebaiknya warna kabelnya merah, kuning, hitam, biru. RSTN. Jika tambah arde,
Jadi 5 kabel yang ke pipa sini dari panel. Kalau pakai arde berarti kabel kuning lagi, strap hijau. Oke, karena ini saya hanya untuk tes, jadi saya langsung sambung saja seperti ini. Oke, kemudian netralnya saya sambung di sini. Oke, seperti ini ya. Fasanya di salah satu MCB karena ini di jumper semua, jadi saling terhubung ya satu sama lain. Nah, kemudian yang ini saya akan sambung ke sini ya. Sambung ke sini untuk kita lakukan tes. Oke, sembarang saja karena hanya untuk tes. Oke, sekarang kita hubungkan ke sumber tegangan. Oke, kita hubungkan. Oke, nanti ini tinggal kita colok ke sumber listrik. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan ke sumber listrik. Ini power stationnya atau tempat sumbernya. Coba kita pastikan fasanya masuk di MCB. Oh, kebalik, fasanya di netral. Jadi kita putar supaya sebentar kita bisa lihat jalur-jalurnya. Nah, ini fasa sudah ada di MCB. Ini menyala TSP-nya. Oke, sekarang pengujiannya. Nah, ini belum ada karena MCB-nya belum di-on-kan. Jadi untuk grup 1 MCB akan menuju ke lantai 1 kalau sesuai modulnya atau layoutnya. Lantai satunya di sini, yaitu saklar seri dan stop kontak melayani 2 titik lampu. Oke, langsung saja kita tes untuk grup 1. Ini belum nyala. Oke, kita tes untuk stop kontak. Nah, fasanya di sebelah kiri ya, sesuai puilnya. Fasanya harus di sebelah kiri. Oke, kita tes tegangannya pakai avometer saja ya. Ini AC volt 250. Oke, kita ukur untuk stop kontak. Ada ya teman-teman, ini voltasenya 200 sekian, 220 volt. Oke, sekarang kita tes untuk saklar seri. Lampu satu menyala, harus sesuai urutan ya. Jangan nantinya ketika ditekan ini yang menyala lampu 2. Jadi jikalau ditekan ini yang menyala lampu 1. Ini lampu 2. Nah, menyala, ini lampunya yang sudah
agak redup. Ini sebenarnya sama saja dengan UKK tahun lalu, tahun 2022. Bedanya ini menggunakan saklar WiFi 2 gang. Memang sebelumnya, sebelum 2022, tahun 2021 menggunakan saklar seri, lalu diganti menjadi saklar WiFi 2 gang. Kemudian tahun 2023 ini menggunakan saklar seri kembali. Oke, jadi ini untuk grup 1. Nah, sekarang untuk grup 2. Oke, ini belum menyala ya, karena MCB-nya belum on. Jadi kita on-kan dulu untuk MCB-nya. Oke, pastikan sumbernya ada di outputnya. Nah, ini tidak keluar. Di sini ada, di sini tidak keluar. Berarti di sini tidak tersambung. Oke, kita matikan dulu untuk memastikan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Karena bisa saja mungkin rangkaiannya sudah betul, tapi hal-hal seperti ini mungkin kurang diperhatikan. Nantinya pekerjaan hasil yang diharapkan seharusnya jadi, tapi karena mungkin tidak tersambung dengan benar, maka bisa saja rangkaian yang teman-teman buat akan bermasalah. Oke, kita gunakan AVO saja ya untuk memastikan ada hubungan. Oke, jadi jika terhubung maka jarumnya bergerak ya. Ini posisi terhubung. Oke, ini sudah terhubung ya. Coba dari sini. Nah, ini belum terhubung. Berarti tidak kena dengan bagian di sininya. Oke, kita buka lagi. Oke, jadi ini tidak masuk di bautnya ya. Jadi harus fokus supaya ketika pengujiannya rangkaian teman-teman tidak ada masalah. Jadi harus teliti ya dalam mengerjakan pemasangan instalasi ini. Oke, sekali lagi kita tes input dari sini, outputnya ya sudah ada ya. Coba kita tes yang lain sekalian saja. Oke, sudah ada grup 4. Oke, sudah. Nah, kita turunkan. Kemudian kita pasang lagi untuk sumbernya. Oke, ini grupnya sudah menyala. Nah, sekarang kita tes untuk grup 2. Grup 2 kita on kan. Oke. Grup 2 ke saklar tukar. Jadi saklar tukar ini bisa kita hidupkan dari sini, bisa kita matikan di sana. Sebaliknya bisa kita hidupkan dari sana, bisa kita matikan dari sini. Seperti namanya yaitu saklar tukar. Jadi bisa kita operasikan di dua tempat berbeda. Oke. Jikalau kita hidupkan di sini, maka lampu menyala. Atau bisa kita hidupkan juga dari sini, maka lampu menyala. Tapi bisa juga kita matikan dari sini, lampu padam. Sebaliknya, ketika kita hidupkan dari sini, kita bisa matikan dari sini. Nah, itulah saklar tukar ya. Oke. Jadi untuk grup 2-nya tidak ada masalah. Tadi masalahnya hanya di sambungan di MCB yang tidak terkontak dengan MCB-nya, dengan bautnya. Kabelnya tidak terkontak ya. Jadi lebih teliti lagi. Oke, sekarang ke grup 3. Oke, untuk ke grup 3 saya skip saja ya. Karena hanya ke stop kontak. Jadi tinggal diukur TSP-nya saja. Pastinya di grup 3-nya tidak ada masalah. Kita tes dengan TSP di sini.
Nah, ini sudah ada tegangannya, strumnya ada ini. Oke, sekarang kita tes untuk grup 4. Oke, untuk grup 4 melayani PJU atau penerangan jalan umum. Jadi saya jelaskan dulu untuk prinsip kerja PJU ini. Pada waktu sensornya atau fotoselnya kena cahaya, maka dia akan memadamkan lampu atau lampunya tidak menyala ya, jikalau sensornya kena cahaya. Sebaliknya, jikalau sensornya tidak kena cahaya, maka lampunya akan menyala. Jadi penerapannya di jalan umum supaya tidak memerlukan tenaga manusia untuk mengoperasikan, menghidupkan dan mematikan lampunya. Jadi hanya berdasarkan siang dan malamnya. Jadi di saat siang lampunya padam, di saat malam lampunya menyala secara otomatis. Seperti itu ya. Oke, kita coba saja langsung untuk grup 4. MCB kita on kan. Oke, ini sudah ada. Nah, ini lampunya tidak menyala. Kenapa? Karena sensornya mendeteksi adanya cahaya yang kena di sensor tersebut. Jadi fotosel ini mendeteksi ada cahaya di sekitar. Dia mendapatkan cahaya sehingga lampunya tidak menyala. Jadi kita tutup ya. Coba kita tutup untuk sensornya. Oke, coba kita tutup sensornya ya. Nah, maka lampu akan otomatis menyala karena sensornya tidak mendeteksi ada cahaya yang mengenainya. Oke, ini anggaplah pada waktu malam hari. Jadi lampu otomatis menyala. Sekarang, andaikan sudah siang hari atau sudah pagi hari, otomatis sensornya akan kena cahaya. Maka lampunya akan padam secara otomatis. Ya, seperti itu prinsip kerjanya. Nah, jadi untuk pemasangan instalasi penerangan pada UKK 2023 kurang lebih seperti ini. Jadi grup 1 melayani 1 saklar seri dan stop kontak, melayani 2 titik lampu. Grup 2 menuju ke saklar tukar, 2 saklar tukar melayani 1 titik lampu. Grup 3 ke stop kontak. Grup 4 ke instalasi PJU atau penerangan jalan umum menggunakan sistem fotosel atau sensor cahaya. Nah, jadi kurang lebih untuk pemasangan instalasinya seperti ini. Semoga bisa dipahami dan saya berterima kasih terhadap adik-adik siswa yang boleh menemani saya dalam pengerjaan proyek ini. Jadi terima kasih, mereka sudah membantu saya dari tadi juga bersama teman guru saya yang hebat yang sudah membantu saya dalam pembuatan video ini. Besar harapan dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman sekalian khususnya yang akan mengikuti UKK supaya bisa cepat memahami sehingga ketika UKK-nya tiba, adik-adik sekalian, adik-adik siswa sekalian bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan harapan hasilnya pastinya juga bisa memuaskan. Oke? Mungkin itu saja video yang boleh saya bagikan di saat ini. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jikalau ada yang mungkin sudah lebih ahli atau sudah lebih tahu mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar. Dan besar harapan teman-teman sekalian bisa membantu channel ini dengan cara memberi like, komen, dan subscribe. Oke, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akan berusaha untuk membuatkan rangkaian instalasi motor listriknya. Jadi untuk instalasi motornya menggunakan rangkaian reverse forward atau membalik arah putaran motor. Semoga ada banyak waktu sehingga saya bisa membuatkan video pemasangan instalasinya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.